Kita deket, ada kenalan kita misalnya di Polres. Para Japrit. Tahu nggak? Mak Polres. Oh ya. Lanjut Pak, lanjut. Itu aja senang. Secara lihriah, secara manusiawi ya. Nggak tahu kau. Jiper kapan tuh? Udah Pak. Lewat. Ya kan? Bagaimana kalau Allah yang kita dekati? Tapi nggak ada kayak gitu. Tahu macam-macam. Allah ya. Dan macam-macam kau. Allah itu. Ya, backing gua Allah. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau orang dekat sama Allah malah takut dia ketahuan oleh manusia. Takut. Makanya kalau ada beberapa cerita, dia kebongkar kewaliannya, satu dimintanya, mati. Selesai. Ya. Sudah takut dia. Ya, bisa jaga hati enggak? Udah banyak orang tahu, banyak rahasia. Udah minta dia. Dah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illahu hadanan najdain wa bayyana lana tariqain tariqail khairi wasyarri faman salaka tariqal mustaqima naja wa man salaka tariqas syarri dhalla wa ghawa wa sayujza kullu mri'in bima kasaba. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tabaqal Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Jadi yang lalu itu ada 8 poin ya. Jadi diulang apa enggak? Ya, diulang secara global ya. Jadi yang pasti udah tak ingat. Ya kan? Nah, jadi kalau sholat peliharakan hati ya. Itulah belajar khusyuk. Kita nih masih kasak khusyuk gitu ya. Masih kasyak khusyuk kalau mau pakai ya ditebalkan shinnya. Jadi peliharalah hati. Jadi begitu pikirankah kita bilang ya, hati kata orang Jawa mayeng-mayeng ya, kemana-mana gitar-gitar, tarik terus. Ini ngapain? Sholat ada. Itu paling tidak sadar kita narik hati kita yang aduh mak baru menjombo ya 2 jam udah rintik, udah tarik sholat. Hujan urusan Allah. Kalau basah ya sudah, ngaji selama ini masa kalah sama basah. Itu pertanyaan bagi kita, masa ngaji bertahun-tahun kalah sama basah? Ya jadi pertanyaannya ada. Jadi kalau sholat jaga hati. Lalu ya kalau kita di rumah orang kaya jaga mata. Jangan kurang dalam, luar. Nah, jaga mata. Kenapa? Nanti ada penampakan ditakutkan. Ya kalau penampakan baik, kalau tak elok
Nah, bagaimana? Nah, membekas. Bisa jadi itu bibit-bibit dosa atau melalaikan. Masya Allah, ini gajah-gajahannya berapa ini? Misalnya naik gajinya naik, iya ini kan haram ini. Kok dipelihara pula sama Wak Haji ini misalnya? Nah, apa patung gajah? Udah berkecamuk gara-gara mata liar tadi. Ya sebenarnya pun nggak di rumah orang kaya saja. Kalau di rumah lah orang nggak punya, kita liar akhirnya juga hati kita jadi liar. Kalau kita pandang terenyuh hati, kasihan, bagus. Nah, bedah rumah, kasihnya 10 juta. Panggil orang lain, kasihan kali waktu, kasihan kali ya tuh nenek tuh. Yuklah, bagus. Ya, kalau begitu, ya, cuman masya Allah, nggak cair. Ya ngapain? Ya, jadi sebenarnya mau ke rumah orang kaya, juga orang tak punya, ya sama-sama dijaga mata kita. Cuman kan tadi, kalau orang kaya ini apa? Nanti hati itu terbersit macam-macam. Mulailah nanti apa? Tulul amal, bukan ain. Bukan ain. Laisa bi'ain lakin bil hamzah. Iya, panjang angan. Amal, bukan ain ya. Bukan amal. 2. Salat jaga hati, di rumah orang kaya jaga mata. 3. Ya. Kalau kita bergaul di antara orang banyak, pelihara mulut, jaga cakap. Ya, apalagi nanti seru-seru pil ini pil itu. Ya, salah kita ngeluarin pil. Ya, udah. Ya, apa? Oh, pencemaran nama baik kan gitu ya. Apalagi tidak menyenangkan gitu ya. Macam-macam bisa saja ya. Karena sekarang itu undang-undang ITE itu jadi ya macam-macam lah. Ya, pantang orang nggak senang sedikit adukan. Dan kebetulan rezim sekarang itu sangat agresif seperti itu ya. Tapi kalau iya di pihaknya nggak apa-apa mau diadukan berkali-kali ya, itu juga malah kena penistaan penodaan agama pun nggak diproses. Nah tapi itulah insya Allah nanti akan berubah ke arah yang lebih baik, amin. Nah jadi di hadapan orang banyak jaga lidah. 4. Apabila ada engkau pada hidangan maka pelihara olehmu akan perangaimu. Ya, nah, jadi kalau ada hidangan tengok-tengok. Ya, oh kita tak terhidang nih telur puyuh. Guitlah sebelah. Jangan pakai bego, pakai belalai. Ya, jangan. Itu. Ada bilang, udah main gitu aja isyarat. Ya, nggak ada. Udah, pahamnya itu sebelah. Nah, nanti kalau dia dekat mungkin panitia. Ini kosong bilang. Nah, itu. Jadi main cantik kenapa? Nah, jadi dalam hidangan ya jaga sikap, jaga perangai. Lalu apa katanya? Lupakan 2 perkara, ya ingat 2 perkara. Jadi ini ingat dulu katanya. Jadi katanya suruh lupakan. Lalu di bawahnya ingat dulu dibalik ya. Nah, yaitu apa? Tuhanmu. Kan suruh ingat, ya kan? Nah, jadi ya ingat Allah, ada juga Allah bilang fadzkuru ala Allahi. Hei, kalian ingatlah ala itu apa? Ni'am. Nikmat Allah. Sebab kalau kita nggak ingat dengan nikmat-nikmat Allah, kita sombong. Termasuk nikmat Allah itu apa? Inilah. Bisa ngumpulin nikmat Allah. Makanya hati-hati. Bisa orang terpleset itu gara-gara itu. Manajemen kolbunya keliru atau bahkan rusak. Nah, jadi amal itu bukan dianggar-anggarkan. Bukan disuruh bangga-banggain, walau hanya dalam hati. Ini hati-hati. Ya, bisa saja orang itu kalau lewat di jalan ada batu besar, dia udah nampak dari jauh. Koral kita bilang, udah nampak 10 meter, sudah kita rem. Ya, apa? Turunkan kecepatan.
turun gigi. Tapi kalau cuman pasir-pasir, kerikil-kerikil, ditancapnya saja, digasaknya saja, justru dengan yang kecil-kecil itulah orang bisa terperosok. Ya, bannya bocor kan, kena kerikil yang tajam. Kenapa? Itu nggak dianggap. Nah, kadang begitu kita terperosok itu, ya, dengan amal kita. Jadi bukan untuk bayangkan aku sudah ini sudah itu terus merasa banyak, itu belum laku itu tandanya. Tengok di pajak ya, di pasar, di kedai masih banyak daun ubi, daun pepaya dan daun-daun lainnya kan gitu ya. Nah itu tanda apa? Belum laku. Tapi kalau udah bekas-bekasnya laku. Kita beramal gitu aja, masih kebayang-bayang amal kita, aku buat ini, buat itu, ngaji di sana, ngaji di sini, beramal ini, beramal itu, tanda belum laku. Ya, jadi apa? Nggak usah dihitung-hitung. Ya, semangat terus beramal sambil memperbaiki. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni ala husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Minta sama Allah. Ya. Bal'am ya itu terperosok kan, Qarun itu hafal Taurat terperosok, sahabat Nabi Sa'labah terperosok. Jadi kita sahabat pun enggak, dari segi kemungkinan besar mungkin sekali ya, tapi apa, kita banyak-banyak berserah sama Allah. Jadi ingat Allah. Ya, namanya banyak kita sebut. Ya, nikmat-nikmatnya. Bahkan sebenarnya kalau ada orang, ingat Allah, cuman eling saja dia. Atau cuman zikir toh. Ingat Allah tuh ingat. Kita ini sebagai hamba ngapain? Suruh apa? Dilarang apa? Jadi kalau ada orang mereteli agama, ya dengan alasan, cukup eling saja, cukup ingat saja, gampang ngerjain orang kayak gitu. Tangkap. Biarkan 2 hari 2 malam, nggak usah kasih makan, nggak usah kasih minum. Iling aja kau ya, ingat aja kau kenyang, ingat kau hilang haus. Bayangkan saja, bisa nggak? Gitu ngerjain orang kurang ajar tuh kayak gitu. Nah, itu gaji preman. Nah, iya perlu. Nah, ada orang bilang, menyampaikan itu apa itu Quran itu katanya. Apa? Itu kan fotokopi ya, gitu bahasanya ya, bahasa orang-orang desol ya, dicetak kertas aja kok ya, boleh itu dipijak. Cuman itu boleh, gampang, suruh rebah dia ya, suruh baring, pijak kepalanya. Kok gitu? Iya, kau tanah asal kau lebih layak untuk dipijak. Itu perlu kaji preman ya. Jadi ngadapi orang gila, agak-agak gila sedikit. gitu. Jadi begitu ya, agak-agak gila sedikit. Jadi ngadap preman agak-agak preman sedikit ya. Itu. Jadi kayak tadi kalau agama ini di otak-atik ya, begitu caranya. Tangkap aja, penjarakan 2 hari 2 malam, nggak usah kasih apa-apa. Berfungsi nggak eling dia tuh, berfungsi nggak ilmu segala macam itu. Saya bilang kalau ada orang kebal, bawa dia ke pinggir paret, ke pinggir comberan. Biarkan dari maghrib sampai subuh. Tahan nggak? Kalau ada orang kebal, bawa dia ke pohon yang banyak semut angkrangnya. Berfungsi nggak kebalnya? Gitu aja, nggak bahaya-bahaya. Kalau senjata, kebal ya. Kenapa? Ada triknya. Ya, coba semut angkrang. Apa dia mau hadapi trik? Ya, itu. Saya pernah dikeroyok ribuan semut angkrang. Luka-luka leher saya. Karena aku ya udah pernah berantem sama semut angkrang. Jadi apa, orang nggak berani. Di pohon duku, sebelahnya pohon kapuk. Pohon kapuk juga sini. Gabu-gabu. Gabu-gabu. Kamus baru, gabu-gabu. Ya, takutnya kapuk, salah baca, kapok. Ya kapok tuh kapok ya. Jadi saya lah disuruh. Bisa boleh? Bisa, saya bilang. Namanya bertetangga dengan sarang angkrang. Diserangnya saya. Apa?
saya goncang pohonnya. Habis itu jurus terakhir. Nah, diruntuhkanlah. Nggak bisa lagi dipetik gini. Nah, dulu itu cerita panjat memanjat dulu. Sekarang manjat juga, manjat mimbar. Nah, jadi apa? Ingatlah Allah. Ingat Tuhan kita. Ya. Jadi Allah yang minta kita. Fadhkuruni azkurukum. Hei hambaku, kalian ingat aku, nanti kalian tak ingat. Jadi kita duluan. Sama mau lancar rezeki, kita duluan ngeluarkan. Baru Allah kasih. Nah, itulah tantangan-tantangan Allah. Yuk kita menuin gitu. Nah, jadi kalau yang nantang Allah apa? Tantangan kebaikan ya. Nah, bukan NPWP. Nakok piro wani piro. Nanya berapa, berani berapa kan gitu ya NPWP itu. Nah, jadi sebenarnya sama Allah pun begitu. Kita berapa beraninya? Allah lebih berani. Ya, mau berapa sholat sunat kita? Mau berapa? Bikinlah. Mau berapa infak kita? Mau berapa? Bikinlah. Mau berapa ribu zikir kita? Bikinlah. Allah lebih berani lagi ngasih jaminan. Gitu maunya. Nah. Jadi kalau siapa berani itu, ya itu berani untuk kebaikan. Nah, bahasanya dipertajam, tantang Allah, gitu ya. Bukan menentang Allah. Ya, tadi Allah itu ya mancing kita. Kita sambutlah pancingan Allah itu. Kalau suruh ingat, ingatlah. Ya, jangan kita lupakan. Lalu apa? Dan matimu. Mati, ya nanti di bawah pun ada. Ya ingat mati, sadar kapanpun dimanapun bisa mengalami kematian yang nggak kita sangka, nggak kita duga, apalagi di akhir zaman. Macam-macam. Gitu ya. Kalaulah terdeteksi misalnya semut tuh dengan CCTV di zoom, rupanya apa? Atuk tuh mati ketabrak semut atau tabrakan dengan semut misalnya, ya bisa. Ya itu kalau secara lahiriahnya, kan ya. Pas semut itu beradu dengan selop wak itu, ya mati loh itu. Semutnya nggak mati misalnya, ya bisa saja. Itu kebetulan peristiwanya seperti itu. Nah, jadi apalagi akhir zaman banyak orang mati mautul fuja'ah, mati tiba-tiba. Nah, terserah sakit jantung, sakit hati, ya sakit apa terserah. Nah, jadi itu tanda akhir zaman. Ya, tapi semalam, tapi tadi barusan aja. Kalau Allah punya mau, pasti terjadi. Nah, jadi ya persiapan. Mati itu sebenarnya nggak usah ditakutin. Wong memang jelas. Mau takut kayak apapun kalau sudah datang, udah sampai, iya jadilah. Jadi apa? Persiapkan. Nah, bila perlu senyum ngadapi malaikat. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Israel. Aku. Ya Mbak Allah yang namanya Syukri. Masuk il. Ya, kaget malaikatnya. Apalah ini Mbak Allah nggak takut? Ngapain takut? Aku udah ngaji tauhid, aku ngaji tasawuf, aku banyak zikir. Apa pula? Silakan. Ya, udah silakan. Nak kau cabut dari mana dulu? Ya, jadi jangan digambarkan seramnya saja. Tapi apa? Persiapannya gitu ya. Nah, jadi senyum kenapa banyak mati itu? Kenapa? Karena kita mau ke alam ya yang lebih lagi. Ya, kalau ke Raudhatun min Riyadil Jannah kan senang kita. Satu taman dari taman surga. Yang satunya nggak usah dibayangkan. Ya. Hufratun min hufarin nar kan? Nggak usah dibayangkan. Coba. Miftahul jannah la ilaha illallah. Apa? Kunci surga dikasih nggak sama Nabi? Kunci nerakanya? Nggak ada kan? Ya udah. Optimislah. Nah, jadi apa? Ya pegang kuncinya. Apa? Amal soleh lah. Jangan amal salah. Nah, jadi yang pasti sudah ada kunci surganya. Ya kunci nerakanya jangan dibak-bak juga lah. Kan gitu ya. Nah, yang pasti aja lah. Kunci surga. Nah, dua perkara yang kau lupa akan dia. Jadi kita lupakan apa? Kebajikanmu. Pada hak itu diri ya. Nanti pada hak Allah Ta'ala, pada diri, pada zat ya.
Jadi apa? Kita buat baik sama orang. Nggak usah di sensus. Nggak usah didata. Malu. Itu kalau dulu kampanye di sana. Ada apa? Spanduk. Spanduknya itu bahasa Jawa. Ya. Rame ing gawe. Sepi ing pamrih. Wah. Itu mantep kali. Dan itu sebenarnya. Itu hakikat. Kita sama. Itu nggak bertentangan. Rame ing gawe. Bikin kerja, bikin amal yang banyak. Sepi ing pamrih. Jangan ada pamrih ini, pamrih. Itu apa? Gambaran ikhlas itu ya. Nah itu. Bagus, bagus. Tapi biasanya itu hanya untuk daya tarik aja. Udah jadi dia. Nah. Iya, entah apa-apa ini digawe-gawe sama dia. Yang dibuat-buatnya. Entah apa. Nah. Iya. Jadi kebaikan kita, amal kita sama orang lupakan. Ya, nggak usah diingat-ingat. Apalagi sedikit-sedikit posting. Malu. Ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman, ada katibin, ada raqib, ada atid. Tahu mereka apa yang kita laksanakan, apa yang kita berbuat. Nah, nggak usah pala kali lah gitu, apalagi pribadi. Gitu ya, nggak usah. Pernah gini. Nah, ada orang lah gitu. Nah, asal apa? Pantang keluar rumah. Dan gitu ya. Nah, dan saya bilang, masa semua orang mesti tahu. Nah, gitu pun ada yang bela, ada yang ngamuk. Ya, putuskan pertemanan di Facebook. Ya, padahal itu bukan orangnya, yang lain, fansnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita, orang teman kita, adikan kita lah. Masa semua orang mau tahu? Saya bilang, ya, jadi nggak usah lah. Namanya karbetan itu nggak baik, nggak lama, gitu ya. Nah, yang ori-ori itu, yang sejati, itu yang abadi, insya Allah. Nah, jadi nggak usah takut, Allah itu nggak pernah lupa, ya. Jadi nggak usah cari jempol, lope, like and comment, apa lagi, subscribe, apa lagi, apa, follow, entah apa lagi, ya. Nanti ujung-ujungnya, banyak, udah ribuan, ngalir itu, cuan, duit, makin lah. Tujuannya apa? Lead duit apa? Lead syiar. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kebaikan kita lupakan, ya. Tapi kejahatan orang lain lupakan, ya. Orang lain yang memfitnah kita, mengejek kita, lupakanlah. Enak. Kepala ringan, hati ya senang. Nggak percaya? Ya udah diamalkan. Ini kenapa? Banyak penyakit. Orangnya sudah tidur, kita belum tidur. Mikirin orang yang orangnya sudah tidur. Apa tak sakit? Ya sakit gitu. Nauzubillah. Jadi kalau itu dokternya muslim, apalagi dia pandai juga herbalis, ya, dia ilmu agamanya lumayan, dia terangkan itu. Sekian persen, puluh malah, di atas 50 penyakit yang di badan kita ini gara-gara faktor pikiran. Ya. Jadi enjoy sajalah. Sudah jadi hamba Allah beriman pula, Islam pula, punya nabi-nabi yang open sama kita. Senang gitu aja. Beras, ya, tenang aja. Ya, ada. Berapa? Ada lah pokoknya. Gitu misalnya. Duit, ada. Gak usah ditanya banyaknya. Barokahnya yang dicari. Banyak nggak barokah bersela. Ya. Jadi kita buat baik, lupakan. Orang buat jahat, buat tak elok sama kita, juga lupakan. Saya ingat. Dia itulah dulu. Dia, ya kan, ya. Nggak usah dikenang-kenang lagi tuh. Campakkan ya sungai itu. Pompong musim banjir ya kan. Lanjut ya. Terima kasih.
Iya. Agak atos nih. Nah, kata setengah ulama itu kan apa, bahwasanya Allah Ta'ala itu mewahyu ia kepada Nabi Dawud alaihi salam. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud apa? Bahasanya mengantar ia akan kursi bagi Luqman. Ya, Luqmanul Hakim. Ini kan banyak cerita. Luqmanul Hakim apa? Ada yang menerangkan dia nabi yang berpendapat. Ya, ada apa? Dia budak. Ada dia najjar. Najjar itu apa? Tukang kayu. Makanya ada kursi. Nah, yang pasti wali. Kalau nggak wali, nggak masuk itu. Ya, budak nggak apa-apa. Itu kan panggilan manusia. Tapi dia betul-betul menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali lah itu. Ya. Kalau betul kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, insya Allah. Ya. Tapi kalau mau jadi wali, siaplah. Ya kan? Siap. Nah, tingkatan wali itu apa? Ya siap. Nah, kita siap aja. Ya siap senang, siap. Nah, udah. Siap susahnya ini ya. Makanya kita belum jadi wali. Wali nikah lah paling, wali murid ya. Nah, jadi juga. Nah. Lalu dan diajar ia akan kalam, akan ilmu hikmah. Mengantar ia akan kursi, maka naik atasnya Luqmanul Hakim. Nah, jadi ya Luqmanul Hakim naik kalam tuh ya. Kalam tuh ya kita bilang pengajaran juga. Apa? Oh iya. Oh. Iya, di apa aja lah. Dikasih apa angka 1 pinggirnya. Kalau takut nggak muat. Ya, kasih catatan ke pinggir kalam. Nah, dan berkata ia kepada naik ya, maka naik atasnya Luqman ke atas kursi tadi, dan berkata ia kepada Dawud. Nah, jadi nanti akhirnya Luqmanul Hakim dia nggak mau ngajar. Kenapa? Karena Nabi Daud sudah sah menjadi pesuruh Allah. Tentu derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Derajat kenabian. Nggak ada lagi yang ngimbangin dia. Lalu apa? Nah, ini dia. Peliharakan olehmu daripada aku akan 5 perkara. Supaya masuk. Hati-hati, jangan salah baca. Supaya masak pula, gawat. Ya, supaya masuk dalamnya ilmu segala orang yang dulu-dulu dan ilmu orang yang kemudiannya akan datang. 5 perkara. Ya. Kalau yang lagu itu kan ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa? Dan seterusnya lah. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, tua, muda sebelum tua, hidup lapar, sakit, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingatlah. Ya, bahagia itu, betul. Nah, ini apa? Kita tengok. Pertama, bahwa adalah lobamu, tamakmu itu atas menghimpunkan dunia dengan sekira-kira martabatmu di dalamnya. Silakan, ya, kumpulkan, tumpuk-tumpuk itu dunia itu. Seberapa sih? Kalau jenderal, ada jenderal bintang 5 rupanya? Nggak ada. Ya, kalau eselon paling tinggi eselon berapa? Pejabat? 4. Makin tinggi makin, ya. Atau 1 malah makin tinggi gitu. 1 makin tinggi. Makin banyak makin rendah. Nah, berapalah? Ya. Semua mau presiden dibatasin, nggak boleh seumur hidup.
2 kali aja kan sekarang. Nah, kalaupun si ada namanya di sana, namanya jin pink. Jinnya pink dia, nggak merah, nggak hitam. Ya, wah itu, ya, mengingkari 2 kali aja, nggak, dia mau seberapa lah. Kita tunggu aja kabar. Ya, oh, jin sama malaikat kan ngalah jin. Nah, dia warnanya pink. Seberapa lah? Ya, Fir'aun tewas. Ya, Soeharto 32 lengser. Seberapa mau? Toh semua akan berakhir. Jadi Allah bilang, oh silakan. Berakhir itu semua. Kan gitu ya. Qarun himlu ba'ir kata Allah. Saking banyaknya harta karunnya itu, hartanya dibawa sama unta, kunci gudangnya. Himlu ba'ir. Coba, kalau sekarang ini berapa gudang gitu. Kan gitu ya, atau berapa peti isinya. Habis. Atau beralih. Ya. Atau kalau bencana alam, ya udah berserak-serak lah. Ya, mana ingat lagi dia emasnya? Lebih berharga nyawanya. Emas tuh, oh aku ini nggak mau lah, aku ini tinggal ini ya berbatang-batang ini gempa. Di situ saja mati dia. Ya, mampu. Naudzubillah. Mati kan? Jadi apa? Ya, silakan himpun, cari dunia. Seberapa sih ya sekira-kira martabatmu di dalamnya? Artinya apa? Akan berakhir. Nggak kekal, gitu ya. Kedua, bahwa adalah lobamu, tamakmu atas amal akhirat dengan sekira-kira martabatmu dalamnya. Begitu juga. Kalau memang kita tamak, gemar, ya dengan amal-amal akhirat, ya silakan. Mau surga yang mana? Aden, Firdaus, ya kan? Ada 8 pintu kan? Pilih. Ya silakan. Allah nggak muak. Allah nggak capek petugas Allah. Ya nyatetin. Bikinlah. Itu. Jadi kalau dunia silakan pilih. Tadi seberapa sih? Begitu juga dengan amal akhirat. Carilah. Mau tingkat berapa kita? Status kita mau di mana? Tapi memang kata Nabi, kalau bisa minta surga itu yang tinggi. Ya. Tapi sesuaikanlah. Kan gitu ya? Awak minta tinggi-tinggi, amal kita kelas bawah. Kurang cocok. Tapi kalau Allah memperkenan bisa. Itu kan hal yang jaiz sama Allah kan? Tapi kita berpikirlah, tahu diri lah, kan gitu. Ini nak balasan banyak, amalnya cekak. Iya. Kojo sikit, gaji nak banyak. Jangan asal kojo tak kojo aja lah. Ketiga, bahwa adalah beranimu, nekatmu atas mengerjakan maksiat dengan sekira-kira sabarmu atas azab neraka. Silakan bikin, suka hati. Tahan nggak dengan azab neraka nanti? Ya, testing aja, testing. Itu nanti di Syarah Minhajul Abidin, itu bab tangan. Ya, anggota 7 ini diantaranya tangan ya. Jadi itu mungkin babnya mata ya, mata, tapi tangannya yang dites, dibakarnya tangannya. Ya, artinya apa? Didik sampai betul-betul nggak tahan. Apa? Kau menghadapi api dunia saja yang kecil seperti ini kau nggak tahan. Apalagi nanti sana akhirnya dia tobat, nggak jelalatan lagi matanya. Begitu orang dulu. Ya, kita sekarang gimana? Ya banyak kali warna-warni ini kadang. Ya, payah tobat tuh itu. Tapi jangan putus asa. Jangan dinanti-nanti. Kata orang Jawa, nanti selak mati. Ya, nantilah. Ya, bentar lagi. Kojob. Ya, datang malaikat. Dia sekejap mata, habislah kita. Jadi jangan dinanti-nanti ya, jangan diundur-undur. Naudzubillah.
Ya, jadi kalau pas lah tobat mati lagi dah, alhamdulillah. Jadi nggak innalillah itu, alhamdulillah. Kalau pas mati dalam keadaan tobat, kan alhamdulillah itu ya. Walaupun orang ngomongkan, mana mungkin pesan natuk tuh. Ya, kalau aku mati secara lahir baik, nanti umumkan, alhamdulillah telah berpulang ke rahmatullah. Yang iya, agilo gitu ya. Walaupun tingkatan-tingkatan tertentu nanti di bala Allah itu bukan innalillah lagi, tapi alhamdulillah. Ada keterangannya, ada hadisnya. Tapi resmi di Quran apa? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu umum, berlaku umum. Ya. Nah, kalau Pak Isan lah tingkatannya ada di situ, udah sampai. Nah, hilang ayam sekandang. Nah, alhamdulillah. Wah. Tapi tak bisa makan 2 hari ya. Apa innalillah lah jadinya. Nah, kalau belum gaji awak, usah dipaksa-paksa. Belum duduk awak di situ, jangan. Ya, ini dengar kaji wali. Ya, nggak nengok wali itu digembleng sama Allah. Ya, awak belum digembleng, bisa gemblong nanti. Kan gitu ya. Asik wali-wali. Di sana ada, di tempat kami sana, Bandar Setia. Nah, tetangga Setira setelah itu. Ada katanya. Kalau mau gelar ini bayar sekian. Mau apa ini bayar sekian. Iya, enak juga ya. Nah, itu namanya wali instan. Iyalah wali instan ya kan. Semua serba instan ya. Nah, goblok gitu ya. Yang goblok ini itu namanya. Orang kayak gitu nggak dipercaya, kan gitu ya. Itulah. Iya. Ada orang kerja secara lahiriah biasa, baru seminggu udah bisa beli Pajero dia. Rasanya apalagi ini cuman itulah, naudzubillah. Jadi dalilnya, casingnya tetap pakai agama dia, isinya Allah, naudzubillah ya. Hati-hati. Iya, jadi kalau mau bukan mie instan aja, jadi wali instan. Bahaya. Jadi kalau sabarnya, bikinlah lantak suka hati. Kalau tahan hadapi neraka. Naudzubillah. Keempat, bahwa adalah khidmatmu, ya, akan Tuhanmu, penghambaan kita, ya, kepada Allah. Apa? Dengan sekira-kira hajatmu kepadanya. Seberapa hajat kita sama Allah? Bikinlah. Ya. Sampai nanti apa? Dia malu mengemukakan hajatnya sama Allah. Tapi ini kaji khusus. Ya. Ada guru nerangkan nih. Malu wali-wali itu untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Seolah-olah mengingat-ingatkan Allah. Apakah Allah perlu diingat-ingatkan? Itu kaji untuk siapa? Kan gitu ya? Itu tengok tuh. Salafi tuh. Kenapa? Habis sholat nggak mau doa dia. Allah malantas cicing. Iya. Ada nggak tanya? Kenapa wak gitu? Bukan belum sampai kau. Aku udah sampai. Allah tuh nggak perlu diingat-ingatkan. Jadi Allah kan maha tahu. Malulah wak ingat-ingatkan Allah. Jadi terserah aja sama Allah apa yang kasih, wak terima. Iya, karena masih belum sakit, belum pounding kepala sebelah. Kan? Belum sakit perut 2 hari 2 malam. Coba kena sakit perut 5 menit sekali ke kamar mandi, baru dia. Ya kan? Nggak minta sama Allah. Kalau orang yang sudah kayak gitu, ini kertas, ya, satunya duit, sama udah sama dia. Ini enggak juga, wak, pilih mana? Biru, merah. Merah lah, belum wak, belum. Ini noko ini, kelas noko bilang. Kelas noko ketahuan bilang, gitu aja ngetes. Kan gitu ya, ayo ngetesnya kayak gitu ya. Sok-sokan. Nah makanya kaji wali itu karena khususiyah.
Nggak bisa berlaku umum. Yang berlaku umum itu yang diajarkan Rasulullah itulah. Ya. Apa ini? Kan rata-rata gaji umum yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ngajarkan doa minta sama Allah siapa? Rasulullah kan. Bahkan Allah kan. Apa? Minta kan, suruh minta kan sama Allah. Fad'uni astajib lakum. Minta kalian. Doa kalian. Allah ya udah. Doa itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Baik enggak? Baiklah, mau jadi hamba gimana? Doa. Minimal apa? Kita minta hitam, hijau, biru, lain-lain. Ya. Enggak cari-cari, enggak apa-apa. Kita sudah melaksanakan ubudiyah kita. Penghambaan kita kepada Allah dan merasa muttor. Muttor itu apa? Sangat berhajat kepada Allah. Doa. Yang nyuruh Allah. Baik enggak melaksanakan suruhan? Udah. Gitu aja. Jadi enggak cari-cari, enggak apa-apa. Doa terus. Ya. Terkadang Allah lebih senang. Ya. Apa? Melihat suara-suara rintihan-rintihan hambanya. Dibanding dicairkan lupa. Udah dapat segepok, lupa. Ya kan? Apa? Beli mobil misalnya dia. Beli kereta baru ya kan? Nah, nanti bukan NMAX lagi, entah N apa lagi ya. Asik. Mutar-mutar aja dia kan? Kalau dulu kan tes atau dicoba. Sekarang nggak ada kan? Karena cepat BK-nya keluar kan? Itu saja. Dibikinnya. Kan gitu ya, lupa dia, udah cair. Nah, jadi Allah senang mendengar keluhan-keluhan hambanya. Coba, milih NMAX atau milih disenangi Allah? Gak berani jawab. Gak berani. Milih NMAX atau milih disenangi Allah? Milih Pajero, Al-Fatihah, Al-Fat, atau milih disenangi Allah? Nggak cair ini Pajeronya. Tapi Allah belum tentu senang. Ya. Kan gitu ya. Cair ini Pajeronya, Al-Fatnya. Cair. Tapi belum tentu Allah senang. Ini nggak dapat Pajero, nggak dapat NMAX, nggak dapat macam-macam. Tapi Allah senang. Milih mana? Pilih Allah senang lama. Iya. Asal memang kenyataan gitu. Ya. Asal memang kenyataan itu. Iya. Kalau Allah senang, Allah ridho. Enggak apa-apa, pakai Pajero. Kami sana aja Pajero. Pajeronya roda 3. Itu Pajero, Pajero panas jobo jero. Tahu panas jobo jero? Panas luar dalam becak. Ya kan roda 3 itu Pajero juga bisa bilang. Nah, jadi itu ya. Kalau Allah senang, Allah ridho, enggak ada yang lebih besar daripada itu. Nah, apa tandanya? Kan gitu ya. Ya, kita senang ibadah itu senang, semangat gitu ya. Sebaliknya kalau ada ya ketidak seriusan, ada malas-malas, kita pun sedih. Nah, itu diantara gitu ya tandanya. Nah, itu nyari otomatis kayak gitu lah sama Allah. Ya, senang kan gitu ya. Ibadah. Tapi hati-hati, setan tuh pandai jelip-jelip. Tahu nih, Masya Allah. Tak ada imbang. Pak Isa. Wah, Bang Sukri. Hati-hati ya. Jadi orang yang seperti itu pun belum tentu nggak diuji, belum tentu lolos. Hati-hati, selipan-selipannya itu. Ya, lipatan-lipatannya itu. Ya, tekongan-tekongan. Makin tinggi, makin halus. Nah, itu. Makin tinggi, makin halus. Ya, apa tipu daya Allah itu? Nah, nanti ada di ujung-ujungnya. Nah, kemana ini? Tempatnya kan? Khidmatlah kita sama Allah. Sampai seberapa perlu kita, seberapa hajat kita sama Allah. Ingat ya, bukan hajat yang hitung-hitungan secara lahiriah, bukan. Kita ini jadi hamba apa? Kan ingin taqarrub ilallah, ma'rifah. Nah, itunya. Jadi kalau wali-wali itu dia nggak minta apa-apa. Harta nggak kali. Makanya kadang ada apalagi yang majdub kata orang, majdub, ditarik kesadarannya oleh Allah. Oh itu aneh-aneh, tak apa-apa aja. Kan gitu ya? Nggak ada dia pikir-pikir. Dia. Jadi kalaupun minta
tambah, mintalah, kalaupun minta satu aja, ziyadatul ma'rifah. Dia minta ma'rifah, kedekatannya, kepahamannya kepada Allah itu yang bertambah, itu saja. Sebab nikmat sekali gitu ya orang yang dekat dengan Sang Maha. Kita dekat, ada kenalan kita misalnya di Polres. Para Japrit, tahu nggak? Mak Kapolres. Oh ya, lanjut Pak, lanjut. Itu aja senang. Secara lahiriah, secara manusiawi ya, nggak tahu kau. Jiper kapan tuh? Udah Pak, lewat. Ya kan? Bagaimana kalau Allah yang kita dekati? Tapi nggak ada kayak gitu. Tahu macam-macam. Allah ya, dan macam-macam kau. Allah itu ya, backing gua Allah. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau orang dekat sama Allah malah takut dia ketahuan oleh manusia. Takut. Makanya kalau ada beberapa cerita, dia kebongkar kewaliannya, satu dimintanya, mati. Selesai. Ya. Sudah takut dia. Ya, bisa jaga hati enggak? Udah banyak orang tahu, banyak rahasia. Udah minta dia. Dah mati. Pak, minta hidup masih kan? Belum wali, masih minta hidup kok. Ya, pecinta wali. Kita enggak wali, enggak pecinta wali, jadilah. Mana tadi? 5. Jika engkau 5. Kelima, jika engkau kehendak, ya, berkeinginan bahwa engkau berbuat maksiat akan Tuhanmu. Kalau mau bikin maksiat, bikin durhaka, apa tantangannya di sini? Kan gitu ya. Lewat nih. Maka tuntut olehmu akan tempat yang tiada melihat, ia akan dikau. Cari, cari. Cari, kita mau bikin maksiat, bikin jahat, ya. Cari tempat yang nggak ditengok sama Allah. Wah, Aduh. Nah, udah, makanya aku sampai tiku. Iya. Kan wajib melihat. Iya. Gitu ya. Makanya sifat 20 kita tuh belum jalan. Iya. Ya kan? Allah punya sifat Basor. basor kan? Sama basor kan? Nah, sudahkah itu hadir? Nah, itu. Jadi, ini mohon maaf, koreksi untuk kita. Ya. Kebanyakan kita, ya dimanapun, masih banyak ke teori lahiriah. Jadi belum, kalau wujud kita bakal udah paham segitunya, tapi merasakan ya adanya Allah tuh punya reputasi, punya prestasi yang maha, ya, itu menunjukkan wujudnya Allah belum, atau sangat sikit. Nah, itu maunya. Jadi belajar sifat 20 nanti Masya Allah akan menimbulkan satu kesadaran yang dahsyat. Kenapa? Nggak lepas kita dari itu semua. Tapi sudah, itu dimasukkan bukan di sini lagi, kemari. Ya. Iya, jadi apa? Misalnya tentang, saya dulu berpikir gini, jalan-jalan di gunung gitu. Belanda lah yang bikin ya. Mereka jauh-jauh bikin ini. Allah yang bilang, ya, kami yang buat jalan-jalan di gunung-gunung itu. Malah ada warna-warni, kata Allah. Buka Quran, ada itu. Jadi itu kan menunjukkan adanya Allah. Tapi kan belum. Jadi mesti banyak perbandingan apa. Jadi betul-betul terasa. Itu menjadi suatu keyakinan dan besar di hati kita. Tentang wujud Allah itu maha super. Ya, berbuat. Ya, melakukan apa. Terus udah ngaji. Kudrat irodat. Bawaannya stres aja masa. Kan nggak ada yang lepas dari kudrat dan irodat. Ya udah, jangan ngeluh aja. Memang musim hujan. Itu kudrat irodat Allah kan. Ya sudah Bu. Nah, ala banyak lah mohon jago ini. Ya memang hujan. Bau apak itu biasa. Ya kan? Tumpuk-tumpuk. Agak-agak basah-basah sedikit.
biar kering digosok kalian. Kan apeknya ada misalnya. Jadi itu pun kadang lolos Mas ya. Jadi istilahnya bukan salah, bukan. Yuk dikembangkan. Ya, ke pendalaman dalam pengamalan sehari-hari. Jadi amal batinnya itu berjalan. Ya, nggak kering dia. Habislah. Habislah kan. Akan datang ya pengajaran yang ke-38.